Ketika seorang bos tampan jatuh cinta pada seorang wanita cantik yang menjadi karyawan di perusahaannya sendiri. Pertemuan keduanya yang tak biasa terjadi saat si pria dihukum oleh ayahnya untuk menjadi pelayan di sebuah hotel pinggiran. Saat itu keduanya pun melakukan suatu hal di luar batas, padahal belum saling mengenal, karena si wanita sedang putus asa akibat tak kunjung mendapatkan pekerjaan. Bagaimanakah kisah cinta keduanya setelah terpisah bertahun-tahun dan harus dipersatukan kembali sebagai bos dan karyawan? Langsung saja ke alur ceritanya. 당연하죠. 저 이런 거 잘해요. Cha Jin-wook adalah pewaris tunggal sebuah perusahaan besar di Korea. Saat itu, ia diperintah untuk pergi ke salah satu resortnya di daerah Gangwon-do. Bukannya untuk bersenang-senang, namun untuk menjadi seorang pelayan di sana. Ayahnya melakukan hal itu sebagai hukuman atas tindakan Jin-wook yang mencoreng nama baik keluarga. Karena di hari itu, foto mesranya dengan seorang gadis tersebar di media sosial. Hal itu pun membuat Jin-wook sedikit kesal. Bagaimana mungkin seorang putra dari orang kaya harus menjadi pelayan di resort miliknya sendiri? Meskipun tak bisa menerimanya, namun Jin-wook akhirnya bersedia karena ia diancam tak akan mendapatkan warisan. Mengira akan pergi ke daerah Gangwon-do menggunakan mobil mewahnya, namun ternyata ia diharuskan menggunakan bus. Seorang sekretaris yang bernama Tuan Jang berkata, jika ayah Jin-wook menyuruhnya untuk tidak memberikan akses mobil serta kartu kredit, tentunya agar Jin-wook lebih mandiri dan banyak belajar. Di lain sisi, seorang gadis cantik bernama Yumi tampak bersiap-siap ke Gangwon-do untuk menghadiri pernikahan ibunya. Yumi sebenarnya malas datang ke sana karena tak bisa menerima kenyataan jika ibunya sudah menikah untuk ketiga kalinya. Tak hanya itu, fakta jika ibunya dulunya adalah seorang bintang erotis masih membekas di ingatan Yumi. Karena hal itulah yang membuat Yumi menerima banyak ejekan dari teman-temannya saat masih SMA. Saat itu perasaannya pun semakin tak karuan karena Yumi tak berhasil lagi dalam kursus memasaknya. Sembari membawa kopernya yang berat, Yumi bolak-balik mencari tempat duduk. Ia tak sadar jika ternyata kopernya mengenai kepala Jin-wook yang lebih dulu ada di dalam bus. Jin-wook pun semakin kesal melihat Yumi, apalagi kopernya berkali-kali mengenainya. Yumi duduk di samping Jin-wook karena hanya itulah satu-satunya kursi yang kosong. Setibanya di resort, Jin-wook disuruh menggunakan seragam pelayan. Terpaksa ia menggunakannya meskipun ia hanya duduk santai sembari menikmati panas matahari di pinggir kolam. Sikap Jin-wook yang tak mau bekerja membuat seorang manajer marah dan mengancam akan melaporkan sikap Jin-wook kepada ayahnya. Ia tampak tak peduli meskipun Jin-wook adalah putra pemilik resort tersebut. Akhirnya Jin-wook kembali ke resort dan hendak membantu persiapan acara pernikahan customer yang ternyata adalah ibu dari Yumi. Saat memasuki resort, Jin-wook melihat Yumi tampak kesal karena ia menerima kabar jika lamaran pekerjaannya ditolak. Ibu Yumi tampak bahagia melihat kedatangan sang putri dan menyuruh pelayan mengganti baju Yumi dengan gaun yang cantik. Yumi sebenarnya tak nyaman menggunakan gaun tersebut karena terlalu sempit. Resepsi pernikahan ibunya yang ketiga kalinya pun berjalan dengan lancar. Namun Yumi tampak bersedih dan malu karena ibunya sengaja memperlihatkan foto erotisnya di depan banyak orang. Sehingga para tamu undangan tampak berbisik-bisik menggosipkan mereka. Yumi kembali teringat di mana ia dikucilkan oleh teman-temannya di sekolah karena pekerjaan ibunya yang dipandang negatif. Saat ia tengah sedih dan marah, Yumi tak sengaja menabrak Jin-wook yang tengah membawa kue pernikahan. Alhasil, kue itu pun jatuh dan mengenai kepala Yumi. Dari situlah pertemuan keduanya dimulai. Manajer memarahi Jin-wook karena kecerobohannya yang telah mengecewakan customer. Jin-wook berkata jika itu sepenuhnya bukan kesalahannya, namun kesalahan Yumi yang menabraknya karena berjalan dengan tergesa-gesa. Manajer tak peduli dan tetap menyalahkan Jin-wook karena ia tak memiliki niatan untuk bekerja, namun hanya membuat masalah. Manajer lalu menyuruh Jin-wook untuk meminta maaf pada wanita yang telah ditabraknya. 고의가 아니라 사고였습니다.
Jin Wook dengan terpaksa pergi ke kamar Yumi dengan membawa minuman mahal sebagai bentuk permintaan maaf. Yumi menolaknya dan berkata jika ia tak memesan layanan kamar. 서비스 시킨 적 없는데. Jin Wook lantas menyebut jika Yumi pasti tak akan menolak minuman yang ia bawa setelah mengetahui harganya yang sangat mahal. Sebelum Jin Wook meminta maaf, ia meminta Yumi untuk meminta maaf terlebih dulu padanya atas kejadian di atas bis. Yumi teringat dengan kejadian tersebut, namun ia enggan untuk saling meminta maaf. 하시라고요, 사과. Jin Wook pun keluar dari kamar Yumi. Sayangnya, kunci mobil yang ia dapatkan dengan susah payah ketinggalan di dalam kamar. Ia pun akhirnya kembali ke kamar Yumi. Di lain sisi, Yumi tampak santai dengan segelas minuman yang menurutnya memiliki rasa yang enak. Tiba-tiba ia terjatuh karena lantai kamar mandi yang licin, sehingga minumannya pun tumpah. Jin Wook yang masuk ke kamar Yumi sangat terkejut melihat Yumi terkapar di lantai dan mengira Yumi terluka akibat mengeluarkan banyak darah. Saat itu Yumi sebenarnya sadar, namun ia pura-pura pingsan karena merasa malu. Jin Wook langsung menggendongnya dan menghubungi ambulan. Saat diperiksa oleh petugas medis, Yumi ketahuan bersandiwara. Ia pun meminta maaf pada Jin Wook karena telah membuatnya malu. Jin Wook tampak masih kesal dengan lelucon Yumi, namun pada akhirnya ia luluh begitu Yumi curhat jika di hari itu ia banyak mengalami kesulitan karena tak ada satupun harapannya yang berjalan sesuai keinginan. 왜 내 맘대로 되는 거 하나도 없는데. Yumi lalu mencari udara segar di tepian pantai. Saat menunggu bus di sebuah halte, Yumi melihat Jin Wook berhenti di hadapannya dan menawarinya tumpangan. Jin Wook berhasil mengambil mobilnya karena ia hanya ingin pergi ke rumah ibunya yang sudah lama berpisah dengan sang ayah. Yumi curiga Jin Wook menyewa atau mungkin meminjam mobil dari para bos. Namun karena tak ingin ketinggalan bis, Yumi pun bersedia ikut dengan Jin Wook. Keduanya pun pergi ke tepian pantai dan menikmati keindahan alam di sana. Saat curhat tentang kehidupannya yang menyedihkan, Yumi mulai terkesan dengan perhatian Jin Wook. Ia terlena dengan rayuan Jin Wook yang saat itu berkata jika Yumi sangat cantik meskipun sedang menangis. Keduanya pun berciuman dan karena terbawa suasana bermalam di dalam mobil. Keesokan harinya Yumi terkejut dirinya tak berpakaian. Ia melihat Jin Wook yang tengah tidur di sampingnya. Ia pun tak menyangka jika dirinya nyaris tanpa pakaian. Ia mengingat kejadian semalam yang sudah melakukan kesalahan besar akibat efek mabuk berat. Yumi melihat beberapa wanita yang menuju ke arah mobil. Ia langsung mengenakan pakaian dan kabur karena takut ketahuan. 3 tahun kemudian Yumi berhasil menjadi seorang ahli gizi. Ia ditugaskan di sebuah perusahaan bernama Daebuk. Daebuk merupakan perusahaan besar yang terkenal dengan tren dan fashionnya. Yumi tak mengetahui jika Daebuk adalah milik ketua Cha yang tak lain adalah ayah Jin Wook. Saat ini pun Jin Wook sudah menjabat sebagai direktur. Yumi berangkat ke perusahaan itu dengan perasaan yang penuh semangat dan bahagia. Ini adalah hari pertamanya bekerja sebagai ahli gizi. Setibanya di kantor, ia mulai berkenalan dengan beberapa rekan yang salah satunya juru masak yang sangat judes dan cerewet. 열심히 하지 마. Bahkan seorang karyawan yang bernama Jenny berkata jika ahli gizi sebelumnya mengundurkan diri karena wanita itu. Jenny kemudian mengajak Yumi untuk berkeliling di sekitaran Daebuk. Saat itu keduanya bertemu dengan sekretaris Jang. Terlihat Jenny mengagumi pria itu yang selalu menggunakan pakaian dengan warna yang serasi setiap harinya. Jenny pun berpikir jika sepertinya sekretaris Jang sedikit stres karena harus melayani direktur. Jenny menceritakan jika direktur Jin Wook adalah pria yang berhati dingin dan keras kepala. Meskipun sebenarnya sang direktur juga tak kalah tampan dari sekretaris Jang. Di lain sisi, Jin Wook tampak melakukan meeting bersama karyawan. Terlihat bagaimana tampang karyawan yang sangat tegang. Karena saat itu Jin Wook merasa marah karena tak ada satupun dari mereka yang memiliki ide brilian. Karena terlalu menggebu-gebu dalam urusan pekerjaan. Saat marah itulah tiba-tiba Jin Wook pingsan dan langsung dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit, sekretaris Jang menggertak Jin Wook jika ia akan mengundurkan diri karena telah menyebabkan sang direktur jatuh sakit. Jin Wook terkejut dan menganggap ucapan sekretarisnya hanyalah omong kosong karena ia tak akan membiarkan hal itu terjadi.
Sekretaris Jang tersenyum kecil dan berkata jika Jin-wook masih ingin ia menjadi sekretarisnya, maka Jin-wook harus mengikuti beberapa aturan, yang salah satunya makan sehari 3 kali. Sekretaris Jang lalu meminta Yumi untuk menjadi ahli gizi yang menyiapkan makanan sehat untuk Jin-wook dalam 3 kali sehari. Jin-wook sedikit ragu karena menyiapkan makanan untuk seorang direktur tentunya akan menjadi tugas yang besar. 제 제안을 받아들이신다면요. Yumi setuju, meski saat itu ketua juru masak justru menyalahkan Yumi mengapa ia menerima permintaan sekretaris tanpa memberitahunya terlebih dulu. 시간 없이 워낙 바쁘신 분이라서. Ia menegaskan jika juru masak yang lain tak akan ikut membantu karena mereka juga memiliki tanggung jawab untuk menyiapkan menu di kafetaria. Yumi pun akhirnya bersedia untuk melakukan tugas itu seorang diri. Untuk pertama kalinya, Yumi mulai menyiapkan makanan sehat untuk direktur berupa bubur. Jin-wook melihat bubur itu yang sedikit gosong yang membuatnya tak berselera untuk memakannya. Sekretaris Jang menelpon Yumi dan meminta untuk membuat bubur yang baru. Sedikit kelelahan, Yumi kembali membuat bubur. Namun pada akhirnya, makanan itu pun tidak dimakan oleh Jin-wook. Di malam harinya, Yumi singgah ke kafe milik seorang teman. Pria tampan itu bernama Hyun Tae. Ia merasa sangat beruntung karena saat ini bisnisnya sedang meningkat. Yumi ikut senang meski sebenarnya ia masih kepikiran dengan dirinya sendiri yang masih menderita sepanjang hari. Hyun Tae berusaha membujuk Yumi dan mengajaknya minum. Namun saat itu Yumi menolak karena esok hari ia harus bekerja. Keesokan harinya Yumi semakin kesal karena makanan yang susah payah ia buat berakhir di tong sampah. Jin-wook rupanya meminta salah seorang karyawan untuk membuang makanan itu karena menurutnya tidaklah enak. Yumi menganggap direktur tidak menghargai usahanya karena seharusnya ia berbicara langsung dan mengatakan di mana letak kesalahannya. Saat Yumi menyampaikan protes, Jin-wook dan sekretaris Jang kebetulan lewat dan mendengar hal itu. Jin-wook sangat terkejut mengetahui yang selama ini menyiapkan makanan untuknya adalah Yumi. Di ruangannya Jin-wook masih tak habis pikir jika Yumi adalah ahli gizi baru di perusahaannya. Bukannya senang, Jin-wook justru sedikit kesal saat mengingat kejadian 3 tahun lalu di tepi pantai. Karena saat itu Jin-wook menjadi bahan tertawaan para wanita karena Yumi meninggalkannya begitu saja tanpa membangunkannya. Sialnya lagi, saat itu mobilnya mogok karena kehabisan bensin. Kejadian memalukan itu pun rupanya masih membekas di hatinya hingga saat ini. 그리고 Keesokan harinya sekretaris Jang memberikan beberapa poin pada Yumi mengenai diet yang harus Jin-wook lakukan. Yumi harus membuat makanan sesuai dengan catatan tersebut. Sekretaris Jang juga memberikan kartu nama Jin-wook jika seandainya Yumi ingin mengirim pesan terkait menu makanan. Yumi kemudian menyiapkan makanan pagi untuk sang direktur. Lagi-lagi Yumi mendapat kritikan karena ikan yang ia masak mengeluarkan bau yang tidak sedap. Saat itu sebenarnya Yumi sangat kesal, namun ia hanya bisa meminta maaf. Para koki dan juru masak tampak khawatir dengan kondisi Yumi yang beberapa hari ini sangat sibuk mengurus hal itu. Mereka bahkan mengira Yumi akan menyerah. Yumi yang sudah terlanjur emosi curhat pada Hyun Tae dan menyebut jika direkturnya brengsek dan menyebalkan. Ia tak menyangka jika pesan tersebut keliru dan terkirim kepada Jin-wook. 죄송합니다. Dengan perasaan ketakutan dan gugup, Yumi menemui Jin-wook di ruangannya. Ia berkata juga pesan tersebut hanyalah candaan dan tidak ditujukan untuknya, melainkan untuk seorang teman. Saat itu Jin-wook membalikkan badan dan untuk pertama kalinya, Yumi melihat sosok sang direktur yang sangat membuatnya terkejut. Yumi teringat jika Jin-wook pernah berseloroh jika ia adalah anak direktur. Namun saat itu Yumi tak percaya dan menganggap Jin-wook bercanda. Yumi kebingungan dengan kondisi yang canggung. Ia lalu permisi dan langsung keluar meninggalkan Jin-wook. Jin-wook pun terheran pada Yumi yang bersikap polos seolah tak mengenalinya. Padahal 3 tahun lalu mereka sempat dekat bahkan pernah melakukan cinta satu malam. Hal itu pun membuat Jin-wook sedikit kesal dan semakin tertantang untuk mengerjai Yumi. Keesokan harinya lewat sekretaris Jang, Jin-wook meminta Yumi untuk mengantarkan langsung makanan ke ruangannya. Yumi panik karena ini artinya ia akan bertemu 3 kali dalam sehari dengan Jin-wook. Ia merasa tak akan kuat menghadapi Jin-wook dan memohon pada sekretaris Jang untuk menggantikan tugas tersebut dengan orang lain. Waktu makan siang akhirnya tiba. Yumi masuk ke ruangan Jin-wook dan memberikan bekal makanan. Ia pun segera keluar karena takut Jin-wook bertanya terlalu lama.
Jin-wook semakin penasaran apakah Yumi benar-benar sudah melupakannya. Jin-wook lalu mengirim pesan pada Yumi. Seperti biasa, mengenai makanan yang tidak sesuai dengan harapan, ia lantas meminta Yumi untuk membuat makanan lain. Jin-wook kemudian mencari ide sebagai pengingat Yumi tentang kejadian di malam itu. Ia mengirimkan foto wine kepada Yumi dan menambahkan pesan jika makan siang hari ini harus cocok dengan wine tersebut. Sebelumnya, Jin-wook juga sempat memajang foto pantai di dinding ruangannya dengan maksud agar Yumi mengingat hal itu. Di saat para karyawan telah pulang, namun Yumi justru mendapat tugas tambahan membuatkan makanan untuk direktur. Tak tanggung-tanggung, Jin-wook saat itu menyuruhnya untuk memasak pasta udang laut dan terpaksa Yumi membeli bahannya ke supermarket. Tepat di jam 10, Yumi mengantar pasta tersebut ke ruangan direktur. Jin-wook pun lantas memberikan beberapa lembar uang dan berkata jika itu untuk membayar hutangnya karena 3 tahun lalu ia sempat meminjam uang untuk membeli bensin. Jin-wook masih berusaha mengingatkan Yumi jika keduanya memang pernah bersama. Yumi semakin cemas dan bingung harus berkata apa. Saat pulang bersama sekretaris Jang, Jin-wook lantas bertanya apakah wajahnya mudah dilupakan. Sekretaris Jang berkata jika wajah direktur tak akan mudah dilupakan karena ketampanannya. Akibat sudah tak sanggup lagi menghadapi Jin-wook, keesokan harinya Yumi menelpon bosnya dan berkata jika ia ingin pindah magang ke perusahaan lain. Sayangnya bosnya tak setuju dan meminta Yumi untuk tetap bekerja di Daebok. Saat itu sekretaris Jang mendengar perbincangan Yumi. Alhasil Yumi lalu dipanggil ke ruangan direktur. Jin-wook berkata jika Yumi benar-benar tidak bertanggung jawab dan gemar melarikan diri. Jin-wook terus membuat Yumi kesal hingga Yumi mulai kehilangan kesabarannya. Yumi lalu berbicara informal dan memarahi Jin-wook atas perlakuannya selama ini. Padahal sebenarnya ia adalah seorang ahli gizi. Yumi juga berkata jika ia ingat semuanya tentang pantai dan tentang hal apa yang sudah keduanya lakukan bersama. Yumi gugup dan berkata jika itu hanyalah kesalahan dan sudah berakhir 3 tahun yang lalu. Setelah mengatakan hal tersebut, Yumi keluar dari ruangan Jin-wook dengan kesal dan kesedihan. Meskipun di dalam hati, sebenarnya ia menganggap jika semua ini bukanlah cinta satu malam. Karena sampai saat ini pun, ia masih memikirkannya. Jin-wook tak bisa melupakan ucapan Yumi. Ia tak habis pikir karena ternyata Yumi menganggap kejadian itu sebagai hal yang sepele. Keesokan harinya Yumi kembali ke kantor dengan tidak begitu bersemangat. Ia pun bertanya-tanya apakah Jin-wook akan memecatnya setelah ucapannya kemarin. Bukannya memecat Yumi, untuk pertama kalinya Yumi justru mendapatkan pujian dari Jin-wook atas masakannya yang lezat. Ia pun bahagia tapi juga terheran mengapa Jin-wook berubah begitu cepat. 정말요? 삼시세... Yumi diberi saran oleh rekan kerjanya agar memberikan kue pada Jin-wook sehingga Jin-wook bisa bersikap baik terhadap Yumi. Dengan semangat, Yumi mengantarkan kue tersebut dan mencoba merangkai kata yang tepat sebagai bentuk permintaan maaf. Namun setelah ada di ruangan sang direktur, ia mendapati seorang wanita cantik bernama Hyeri yang tengah duduk bersama Jin-wook dan sangat dekat. Dalam perjalanan pulang, Yumi terus berpikir tentang kedekatan antara Jin-wook dan Hyeri, serta ucapan wanita itu yang membuat Yumi sakit hati. Masalah pun kian bertambah saat Yumi mengetahui jika ibunya kini datang dan berencana tinggal bersamanya karena ia sudah bercerai. Keesokan harinya Hyeri datang ke dapur kantor. Ia rupanya berniat mengawasi apa yang dimasak oleh Yumi untuk Jin-wook karena masakan Yumi selama ini tak ada yang sesuai dengan selera sang kekasih. Ia bahkan meminta Yumi untuk mengirimkan foto makanan yang hendak ia berikan pada Jin-wook. Jin-wook tiba-tiba muncul. Ia merangkul Yumi sembari berkata jika tak ada satu orang pun yang bisa menyuruh Yumi kecuali dirinya. Ia akan memakan apapun yang Yumi masak karena Yumi adalah ahli gizi pribadinya. Sikap Jin-wook membuat Hyeri marah, namun ia hanya bisa terdiam. Sementara para koki lain tampak tersenyum dengan senang melihat bagaimana Hyeri diskakmat oleh Yumi. Jin-wook lalu menarik Yumi keluar dan mengajaknya ke sebuah restoran. Yumi terlihat senang dan senyum-senyum sendiri. Ia lalu bertanya mengapa Jin-wook melakukan hal tersebut padanya. Jin-wook menyuruh Yumi untuk tidak salah paham dengan ucapannya barusan. Ia mengajak Yumi ke restoran agar Yumi belajar membuat makanan yang sama enaknya. Jin-wook kembali mengingatkan Yumi jika keduanya tak pernah ada hubungan apa-apa. Yumi pun langsung terdiam. Ia seperti terkena imbas atas kata-katanya sendiri.
Di malam harinya, Jin-wook berpikir mengenai seorang direktur bernama Maeng. Jin-wook pernah mendengar jika direktur itu hendak menyingkirkan para staf di dapur. Jin-wook tak tahu apa tujuannya, namun yang pasti ia tak akan membiarkan hal itu terjadi karena ia juga tak ingin Yumi pergi begitu saja. Keesokan harinya, staf di dapur dikejutkan oleh kedatangan para eksekutif, termasuk Jin-wook dan direktur Maeng. Yumi mendapat ide untuk memasak daging cincang. Mereka pun sepakat. Belum sempat ia memakannya, Jin-wook bertanya dan menyindirnya agar tidak terlalu ikut campur dalam urusan staf dapur. Terlebih, masa kontrak sang direktur juga akan segera habis. Direktur Maeng mengaku tak mengerti maksud ucapan Jin-wook. Ia hanya berpura-pura sakit asma dan langsung pergi dari tempat itu untuk menghindari topik pembicaraan. Misi melayani makan siang para eksekutif akhirnya usai. Jin-wook memuji masakan Yumi yang sangat luar biasa. Para staf dapur pun merayakan keberhasilan mereka. Yumi dan Jennie ke clubbing. Di sana Jennie bertanya kepada Yumi tentang kedekatannya selama ini dengan Jin-wook. Yumi menyanggah dan berkata jika tak ada sesuatu pun di antara mereka. Di sana ternyata juga ada Hyeri. Wanita itu tampak menelpon seseorang dan hendak merencanakan sesuatu yang jahat. Beberapa hari berlalu, Yumi memiliki waktu yang lebih bebas karena Jin-wook sibuk melakukan perjalanan bisnis. Di akhir pekan, Jin-wook baru saja usai meeting dan menyantap makanan Cina yang sangat banyak. Namun di atas mobil ia berkata pada sekretaris Jang jika merasa ada kurang puas karena seperti ada yang kurang. Rupanya ia mulai kangen dengan masakan kantor. Sepertinya sekretaris Jang mulai paham jika Jin-wook tertarik pada ahli gizinya itu. Jin-wook lalu menelpon Yumi dan memintanya untuk datang ke rumah untuk memasakkan menu makanan enak. Yumi sedikit kesal karena ini adalah akhir pekan, namun mengapa ia masih saja diberi tugas. Akhirnya Yumi ke sana dengan membawa adiknya lantaran ibunya sedang tak ada di rumah. Setibanya di sana, Yumi langsung melihat-lihat ruangan di rumah Jin-wook. Ia menemukan beberapa ruangan kosong dan juga ruangan kerja. Ia berpikir mungkinkah Jin-wook hanya tidur di sofa karena ia tak menemukan ranjang satupun. Seusai masak, Yumi langsung menaruh hidangannya di atas meja. Namun ada satu kejadian, yang mana adiknya masuk ke ruangan baca Jin-wook dan menjatuhkan kotak perhiasan. Alhasil, kotak perhiasan itu pun rusak. Yumi panik dan khawatir. Ia mengira isi kotak tersebut adalah perhiasan yang mahal. Beberapa waktu kemudian Jin-wook pulang, namun ia kecewa karena Yumi ternyata sudah tak ada lagi di rumahnya. Ia mungkin berharap Yumi masih menunggunya. Bahkan saat itu, Jin-wook sengaja membeli 2 botol minuman agar keduanya bisa minum bersama. Keesokan harinya, Yumi membuatkan makanan dengan nasi yang dibentuk karakter lucu. Sebenarnya Yumi membuat makanan dengan karakter lucu sebagai bentuk permintaan maaf karena ia dan adiknya sudah merusak kotak perhiasan. Namun hal itu justru tidak begitu disukai oleh Jin-wook karena terlalu kekanak-kanakan. 정말 죄송합니다. Di lain sisi, Hyeri tampak membuka kotak makanan dan meminta Ketua Cha untuk memakannya. Ketua Cha tampak senang karena ia sangat mendukung hubungan Jin-wook dengan Hyeri. Namun setelah mencoba rasanya, dari ekspresi Ketua Cha terlihat jika makanan itu tidaklah enak sama sekali. Saat itulah Hyeri mempengaruhi Ketua Cha dengan berkata jika ia tak begitu yakin dengan ahli gizi Jin-wook karena setahunya Jin-wook tak pernah memakan makanan yang dibuat oleh wanita itu. Tiba-tiba Jin-wook muncul. Ketua Cha langsung meminta Jin-wook untuk segera menikah agar ada yang memperhatikan makanan yang masuk ke mulutnya. Terlebih, ia juga sudah sangat ingin menimang cucu. Jin-wook berkata jika ia tak akan menikah hanya agar ada yang mengurusnya. Saat keluar dari ruangan, Jin-wook meminta Hyeri untuk berhenti mendekatinya. Hyeri berkata akan terus mendekati Jin-wook dan akan melakukan apa saja untuknya. Hyeri juga menyinggung sikap Jin-wook yang berubah karena sepertinya Jin-wook memiliki perasaan khusus kepada Yumi. Saat hendak pulang, Hyeri bertemu dengan Yumi yang akan mengantarkan makanan. Hyeri memperingatkan Yumi untuk sadar dengan posisinya jika dirinya hanyalah seorang ahli gizi dan Jin-wook adalah atasannya. Saat itu Yumi sempat melihat kalung mutiara yang dikenakan oleh Hyeri dan beranggapan jika kalung itu yang ada di dalam kotak perhiasan Jin-wook. Saat sedang bekerja di rumahnya, Jin-wook terkejut saat mengetahui kotak perhiasannya rusak. Ia bergumam, apakah Yumi sudah mengetahui isinya? Karena di dalamnya terdapat benda pribadi Yumi berupa pengganjal dada yang pernah tertinggal di mobilnya. Ia berharap Yumi tak mengetahui hal itu karena tak ingin Yumi menganggapnya sebagai pria cabul.
Di lain sisi, Yumi juga tampak cemas karena ia sudah merusak kotak perhiasan itu. Ia lalu menitipkan makanan pada sekretaris Jang karena belum siap bertemu dengan Jin-wook yang menurutnya juga tengah kurang bersahabat. Di rumah, Jin-wook masih berpikir tentang pesan yang diberikan oleh Yumi. Jin-wook mencoba mengartikan maksud Yumi. Kali ini ia benar-benar khawatir tentang apa yang harus ia lakukan. Jika Yumi benar-benar melihatnya, maka citranya tentu saja akan hancur. Jin-wook tak tahan lagi, terlebih setelah ia menemukan boneka kelinci di bawah meja. Ini semakin meyakinkan jika Yumi sudah melihat barangnya tersimpan di dalam kotak perhiasan. Jin-wook langsung meminta Yumi untuk ketemuan, namun karena Yumi tak bersedia, Jin-wook sendiri yang langsung datang ke rumahnya. Setibanya di sana, Jin-wook menyodorkan boneka itu dan bertanya apa saja yang sudah Yumi lihat di ruang kerjanya. Yumi lalu jujur dan meminta maaf jika ia telah merusak kotak perhiasan. Terjadi kesalahpahaman saat Jin-wook bertanya apakah Yumi melihat isinya atau tidak. Yumi berkata jika ia sudah melihat semuanya. Yumi sebenarnya menganggap jika perhiasan yang ada di dalam kotak tersebut adalah kalung yang pernah dipakai Hyeri. Yumi merasa jika ukuran kalung itu terlalu kecil dan ukurannya seharusnya lebih besar agar nyaman dipakai. Keduanya pun akhirnya salah paham. Saat itu Jin-wook terlihat marah. Tiba-tiba Hyun-tae datang dan langsung merangkul Yumi. Hyun-tae menatap Jin-wook dengan pandangan yang tidak bersahabat. Ia pun mempererat rangkulannya seakan memberi isyarat jika ia adalah kekasih Yumi. Hyun-tae lalu menyuruh Jin-wook untuk pergi karena Yumi terlihat kurang nyaman dengan kedatangannya. Setibanya di rumah, ia pun masih berpikir tentang Yumi dan pria yang bersamanya tadi. Sementara itu, Yumi bertanya pada Hyun-tae mengapa ia bersikap seolah sebagai pacarnya di depan Jin-wook. Sepertinya Hyun-tae memang memiliki perasaan tersendiri kepada Yumi. Keesokan harinya saat mengantarkan makanan, Yumi memberikan kotak perhiasan sebagai ganti karena ia sudah merusaknya. Jin-wook tampak kesal dan meminta Yumi untuk tidak lagi mengungkit masalah kotak perhiasan. Sebelum Yumi keluar ruangan, dengan sedikit ragu, Jin-wook bertanya tentang pria yang semalam merangkul Yumi. Apakah benar pria itu adalah kekasihnya? Yumi berkata jika itu adalah urusan pribadi. 의무가 있나요? Jin-wook menyebut selera Yumi rendahan karena Hyun-tae terlihat seperti pria pemalas. Yumi pun tak terima jika sahabatnya dihina. Ia berkata jika Hyun-tae sebenarnya adalah orang yang cukup populer. Saat hendak meeting bersama sekretaris Jang, Jin-wook memuji pola baju sekretaris Jang yang terlihat keren. Jin-wook tak sengaja melihat buku yang dipegang oleh sekretarisnya dan melihat ada foto Hyun-tae di sana. Ia baru tahu jika Hyun-tae ternyata adalah seorang penulis. Jin-wook melihatnya dengan kesal dan membanting buku itu, seakan ingin membalas dendam. Di malam harinya, Yumi dibuat kelelahan karena sikap Jin-wook. Bagaimana tidak, Jin-wook meminta dibuatkan makanan, padahal staf dapur lain sudah pada pulang. 추가 도시락 준비해 right? Hyun-tae bahkan sempat menelponnya dan menawarkan diri untuk menjemput karena sudah larut malam. Ternyata di sana juga ada Jin-wook yang sedang menguping. Jin-wook rupanya sengaja menghampiri Yumi dan meminta dibuatkan ramyeon. Ia semakin kesal namun tak ada pilihan untuk kembali ke dapur dan memasak untuk sang direktur. Seusai memasak ramyeon, Ji-wook tak lantas membiarkan Yumi pulang begitu saja, melainkan Yumi harus menemaninya makan. Yumi tak habis pikir, apalagi setelah ia melihat buku Hyun-tae yang dijadikan tatakan makan oleh Jin-wook. Jin-wook lalu mendekati wajah Yumi dan dengan refleks Yumi langsung cegukan. Di lain sisi, Hyun-tae tampak kesal karena ia baru mengetahui jika selama ini Yumi diperlakukan semena-mena oleh bosnya. Namun sejauh ini ia tak bisa berbuat apa-apa untuk melindungi sahabatnya itu. Hal itu pun membuatnya merasa bersalah. Di rumahnya, Jin-wook terus memikirkan ucapan Yumi. Sedikit tidaknya, jawaban Yumi membuatnya bersedih karena ternyata Yumi ingin melupakan masa lalu. Sementara itu, Yumi sendiri juga sangat lelah karena ia telah melayani Jin-wook hingga larut malam. Setibanya di rumah, ia justru mendapati ibunya tengah menonton film dewasa. Sebenarnya Yumi sudah meminta ibunya untuk menghentikan aksinya, namun ibunya tetap memutarnya karena ia ingin mengenang lagi masa kejayaannya. Akhirnya Yumi memutuskan untuk keluar rumah menenangkan pikiran. Keesokan harinya, Jin-wook tak sengaja mendengar Yumi berbicara di telepon dengan Hyun-tae. Hal itu pun membuatnya sedikit cemburu. Ia lalu menyuruh sekretaris Jang untuk memberitahu ahli gizi Yumi jika ia harus menyiapkan makan siang untuk 10 orang kru TV dan makan malam untuk 20 orang. Ia mencoba meminta bantuan ketua dapur, namun ditolak dengan alasan mereka juga memiliki banyak tugas.
Akhirnya Yumi berusaha memasak seorang diri. Singkat cerita, Yumi mengantar makanannya ke lokasi syuting. Ia melihat Hyeri dan Jin-wook sedang diwawancara. Hyeri memberikan beberapa pertanyaan mengenai kesuksesan Jin-wook dan kemudian pertanyaan yang sedikit pribadi dan terbuka. Ia bertanya apakah Jin-wook menyukainya. Saat itu Jin-wook tak tahu harus menjawab apa. Beruntungnya, waktu syuting mereka berakhir hingga Jin-wook tak perlu menjawab pertanyaan yang terakhir. Salah seorang kru lalu bertanya, ada keperluan apa Yumi ada di lokasi itu? Yumi berkata jika ia hanya membawakan makanan untuk mereka. Namun tiba-tiba ada yang memberitahu jika makanan cepat saji telah datang. Ternyata Hyeri juga memesan makanan untuk para kru. Sepertinya ia sengaja agar makanan Yumi tidak ada yang memakan. Benar saja, makanan yang ia pesan itulah yang dipilih para kru karena kelihatan lebih mewah dibandingkan dengan buatan Yumi. Hyeri terlihat senang setelah berhasil membuat Yumi merasa putus asa. Sementara Jin-wook tak habis pikir dengan kelakuan Hyeri yang sangat menyebalkan itu. Jin-wook lalu mengejar Yumi dan berkata jika itu semua bukanlah rencananya. Yumi justru tak membahas tentang makanan itu. Ia justru meminta maaf karena sudah merusak kotak perhiasan yang dikiranya akan diberikan pada Hyeri. Setelah mengatakan hal itu, Yumi pergi meninggalkan Ji-wook yang masih kebingungan. Yumi lalu ke kamar mandi dan menangis di sana. Ia berusaha menenangkan diri dan pikirannya. Di dapur, para staf melihat ke arah Yumi yang saat itu tampak termenung seakan hidupnya dipenuhi masalah. Tiba-tiba Yumi mendapat telepon dari sekretaris Jang yang mengharuskan ia segera ke rumah sakit karena Jin-wook sedang dirawat. Secara spontan Yumi dan staf dapur terkejut mendengar kabar buruk itu. Yumi lalu mengunjungi Jin-wook ke rumah sakit. Ia bertanya apakah semua yang terjadi ada hubungannya dengan dirinya. Sekretaris Jang berkata jika semua itu berhubungan erat dengan Yumi karena ia dan Jin-wook menghabiskan makanan buatan Yumi semalam dan Jin-wook langsung sakit perut. Yumi terharu karena sebelumnya semua orang justru memilih makanan yang dipesan oleh Hyeri. Saat itu Jin-wook memancing Yumi dengan bertanya apakah ia tak memiliki kencan dengan Hyun Tae di hari itu. Yumi dengan polosnya berkata jika Hyun Tae sebenarnya bukanlah pacarnya, namun seorang sahabat. Mereka juga tak tinggal satu rumah, melainkan Hyun Tae memiliki kafe di lantai bawah tempat Yumi tinggal. Jin-wook merasa lega mendengar hal itu. Akhirnya ia mendapatkan jawaban, dan jawaban itu sangat memuaskan hatinya. Jin-wook akhirnya mengakhiri kesalahpahaman dengan Yumi mengenai kotak perhiasan. Ia berkata jika kotak perhiasan itu tak ada hubungannya dengan Hyeri, karena ia dan Hyeri tak memiliki hubungan apa-apa. Ekspresi Yumi juga memperlihatkan jika ia sangat senang mendengarnya. Keesokan harinya, sekretaris menggoda Jin-wook. Ia berkata jika ini pertama kalinya Jin-wook tidur dengan sangat lelap karena Yumi menungguinya sepanjang malam. Jin-wook bahkan merasa jika semalam Yumi menciumnya. Keesokan harinya Jin-wook memanggil Yumi dan memberinya sebuah hukuman atas apa yang sudah ia lakukan pada kotak perhiasannya. Yumi harus makan bersamanya selama 10 kali jika ingin semuanya dianggap lunas. Jin-wook lalu meminta sekretaris Jang untuk mengatur makan malamnya di restoran yang paling terkenal. Tampak sekretaris Jang juga sedang bahagia karena untuk pertama kalinya ia akan berkencan dengan Jennie. Ia lalu mengomentari corak baju sekretaris Jang yang agak berlebihan. Mendengar hal itu, sekretaris Jang balik mengomeli Jin-wook dengan berkata jika apa yang ia gunakan mencerminkan harga diri dan kepribadiannya. Dengan percaya diri, sekretaris Jang keluar dari ruangan itu yang membuat Jin-wook sedikit kesal. Di malam harinya, Jin-wook makan malam bersama Yumi. Jin-wook bertanya apa yang ingin Yumi makan di malam itu, masakan Cina atau masakan Jepang. Yumi tinggal memilih saja karena Jin-wook sudah memesan restoran terkenal untuk keduanya. Namun sayangnya Jin-wook menjadi kesal karena Yumi justru memilih sebuah kedai kecil. Sementara ia sangat membenci tempat yang tidak higienis apalagi harus duduk di lantai. Mau tak mau Jin-wook akhirnya setuju untuk makan di tempat itu. Jin-wook pun pulang dengan perasaan yang berbunga-bunga. Keesokan harinya ibu Yumi tampak berdandan cantik sementara Yumi masih tertidur. Begitu keluar dari rumah, ia bertemu dengan Hyun Tae dan Hyun Tae langsung menawarkan diri untuk mengantarnya ke sebuah perusahaan. Setelah mengantar ibu Yumi, tiba-tiba Hyeri datang dan langsung memberikan sebuah bungkusan pada Hyun Tae karena mengira Hyun Tae adalah tukang antar. Jin-wook menghubungi Yumi lagi untuk makan di sebuah restoran. Setibanya di sana, Jin-wook langsung menerobos masuk, padahal sudah ada beberapa pasangan di sampingnya yang tengah mengantri. Pemilik restoran mencegat dan meminta Jin-wook untuk mengantri dan memberikan nomor terlebih dulu.
Jin-wook kesal dan menunjukkan kartu namanya, seakan-akan ia berkata jika dirinya adalah pemilik perusahaan Daebuk sehingga tak perlu mengantri. Pemilik toko tetap ingin Jin-wook mengantri seperti orang lainnya. 여기 식당 주인 나오라고 해요. Yumi pun datang dan meminta Jin-wook untuk bersabar. Ia tak perlu mempermalukan diri dengan berbuat onar. Beberapa saat kemudian, nomor antrian Jin-wook dipanggil. 여기요. Seusai makan, mereka juga bermain di sebuah taman. Yang membuat Yumi gugup adalah ketika Jin-wook memperbaiki tali sepatunya. Bahkan momen ini pun masih terbayang hingga sampai di rumah. Di lain sisi, Hyeri yang seorang penyiar tampak tengah diskusi dengan timnya. Rekannya berkata jika mereka ingin mengundang penulis yang bernama Hyun Tae untuk sesi wawancara, namun sepertinya itu akan sulit dilakukan. Hyeri melihat foto pria itu dan merasa pernah bertemu dengannya. Rekannya lalu meminta Hyeri untuk mengurus Hyun Tae. Hyeri tersenyum dan berkata jika ia akan berhasil membuat Hyun Tae masuk dalam acara mereka, seperti saat ia berhasil mengajak Jin-wook. Ibu Yumi yang bernama Mihe tampak dengan percaya diri memasuki gedung saluran televisi. Tiba-tiba ia berpapasan dengan Hyeri. Ibu Yumi langsung marah sembari berkata jika ia adalah seniornya, sehingga Hyeri tak seharusnya menyepelekannya. Ia pun semakin kesal lantaran melihat seorang wanita yang mana wanita itu pernah mengambil perannya dalam sebuah film. Tampak Ibu Yumi iri dengan artis itu karena ia lebih tenar dibandingkan dirinya. Di lain sisi, Hyeri langsung menelpon Hyun Tae. Ia memperkenalkan diri dan mengajak Hyun Tae bekerja sama. Hyun Tae meminta maaf dan menolak tawaran itu karena ia tak suka masuk TV. Teman-teman Hyun Tae lantas bertanya, siapakah barusan yang menelponnya? Hyun Tae berkata jika itu adalah Hyeri. Teman-temannya terkejut karena seharusnya Hyun Tae tak mematikan teleponnya begitu saja. Mereka memperlihatkan foto Hyeri yang ternyata adalah seorang penyiar terkenal. Suatu ketika Yumi mengantar makanan untuk Jin-wook, namun Jin-wook heran karena Yumi tak keluar begitu ia memintanya untuk keluar ruangan. Yumi berkata jika ia ingin menemani Jin-wook makan bersama karena Jin-wook tak suka makan sendirian. Jin-wook berusaha menahan senyumnya. Ia tampak gugup ditemani oleh Yumi. Ia mengajak Yumi untuk makan bersama karena merasa aneh jika makan seorang diri. Saat itu Jin-wook berkata jika mulai hari ini Yumi sudah bisa berhenti untuk membuat makanan untuknya. Jin-wook menjelaskan jika Yumi tak perlu membuatkan makanan lagi karena ia kini memiliki tugas lain, yaitu menemani Jin-wook untuk sekedar makan. Jin-wook mengajak Yumi untuk makan malam, namun Yumi tak bisa karena ia beralasan akan mengajak anjingnya jalan-jalan. Padahal sebenarnya ia tak memiliki hewan peliharaan. Yumi meminta Jin-wook mengajaknya di lain waktu. Terlihat Hyeri menelpon ketua Cha. Ia berkata jika hubungannya dengan Jin-wook semakin membaik. Bahkan Jin-wook membelikan makanan untuk para stafnya. Ketua Cha sangat senang mendengarnya dan berharap keduanya segera menikah. Hal itu pun ditentang langsung oleh Jin-wook karena ia tidak pernah menyukai Hyeri. Jin-wook lalu meminta sekretaris Jang untuk membatalkan reservasi di restoran karena Yumi ada urusan lain. 오늘 시간 되는지 먼저 물어봐. Jin-wook menyebut jika semua itu bukanlah kencan, melainkan urusan bisnis, hanya untuk membayar hutang Yumi padanya. Yumi tak sengaja mendengar hal itu pun terlihat murung. Ia kemungkinan berharap makan malam itu sebenarnya adalah kencan. Yumi terlihat masih melamun di dapur. Tampaknya ia masih memikirkan ucapan Jin-wook. Saat ditanya oleh Jenny, Yumi mengaku jika ia masih memiliki tugas memasak dan meminta Jenny untuk pulang duluan. Setelah Jenny pulang, Yumi mengirim pesan pada Jin-wook jika ia ingin makan malam bersama. Ia berdalih ingin hutangnya cepat lunas sehingga membatalkan rencana untuk mengajak anjingnya jalan-jalan. Jin-wook lalu mengajak Yumi ke rumahnya lantaran ia sudah terlanjur membatalkan reservasi restoran. Yumi sedikit ragu karena ia tak nyaman masuk ke rumah pria di malam hari. Jin-wook menyuruh Yumi untuk tidak berpikir macam-macam karena ia tengah lapar. Jika biasanya Yumi yang memasak untuk Jin-wook, kali ini Jin-wook lah yang memasaknya. Yumi tak menyangka Jin-wook pintar memasak dan menerka. Pasti sudah banyak wanita yang dimasakan olehnya. Jin-wook lalu mengaku jika Yumi adalah wanita pertama yang ia bawa ke rumah. Seusai memasak, Jin-wook meminta Yumi untuk membawakan 2 piring makanan. Saat itulah Jin-wook mendekat dan mencium Yumi dengan manis. Tampak Yumi masih syok karena tiba-tiba dicium oleh Jin-wook. Beberapa saat kemudian bel berbunyi. Jin-wook pun terheran karena yang datang di malam itu adalah ayahnya.
Yumi bersembunyi di dalam ruangan kerja Jin-wook. Ayah Jin-wook tampak curiga dengan gelagat putranya yang tidak tenang. Adanya 2 makanan dan lilin dengan suasana yang dibuat begitu romantis. Ia pun curiga apakah Jin-wook tengah menunggu seseorang. Kecurigaannya pun kian bertambah saat mendengar suara gaduh dari atas rumah. Teriakan itu rupanya bersumber dari Yumi lantaran ia terkejut mendapati pengganjal dananya yang ada dalam kotak perhiasan yang pernah ia rusak. Sebelum sang ayah mengecek, Jin-wook lalu menyuruh ayahnya untuk tetap tenang karena ia sendiri yang akan memeriksanya. Beruntungnya kucing Jin-wook juga tengah berada di ruangan itu sehingga bisa dijadikan alasan. Yumi sendiri masih sangat syok setelah menemukan benda tersebut, namun ia memilih untuk berpura-pura tidak tahu. Ketua Cha ternyata masih curiga jika semalam ada seorang gadis di rumah Jin-wook karena ia tak sengaja melihat tas wanita. Karena itulah ayah Jin-wook menyuruh sekretarisnya untuk mencari tahu apakah benar Jin-wook sudah memiliki kekasih. Keesokan harinya Jin-wook meminta Yumi menjadi ahli gizi investor asing. Jin-wook memberikan gambaran jika investor itu tak begitu menyukai makanan Korea. Jika Yumi bisa melayaninya dengan baik, hal itu sangat penting untuk kelangsungan produknya di luar negeri. Di lain sisi, Hyeri menemui Hyun-tae di restoran yang menurutnya sedikit kotor. Betapa terkejutnya Hyeri karena ternyata Hyun-tae adalah pria yang pernah ia kira sebagai tukang antar. Hyeri lalu menyampaikan maksudnya untuk menjadikan Hyun-tae sebagai narasumber di sebuah acara. Sayangnya Hyun-tae menolak. Hyeri tak mau berhenti begitu saja. Ia lalu menjabarkan berbagai keuntungan jika Hyun-tae mau menjadi narasumber. Yumi tampak berjalan menuju rumahnya sembari memikirkan tugas yang baru saja diberikan oleh Jin-wook. Ia lalu bertemu dengan ibunya yang hendak mengajak adiknya ke arena bermain. Sang ibu terkejut melihat Hyeri yang keluar dari restoran Hyun-tae. Ia bertanya mengapa Hyeri bisa mengetahui rumahnya. Semenjak pertemuan itu, Hyeri beranggapan jika anak kecil yang digendong oleh wanita itu adalah anak Yumi. Karena tak mungkin wanita setua itu memiliki anak kecil. Di dalam mobil, sekretaris Jang beranggapan jika mereka tak memerlukan ahli gizi untuk perjalanan bisnis. Namun Jin-wook bersikukuh jika mereka membutuhkan ahli gizi dengan alasan investor itu sedikit cerewet. Di malam harinya, Hyun-tae bercerita mengenai Hyeri yang menawarinya menjadi narasumber. Yumi meminta Hyun-tae untuk menerimanya, lantaran itu akan membuat Hyun-tae terkenal. Para gadis akan mengantri untuk bertemu dengan Hyun-tae. Yumi lalu pamit pulang karena ia harus berkemas untuk perjalanan bisnisnya esok. Keesokan harinya Jin-wook menjemput Yumi ke rumah. Ia terpesona begitu melihat kecantikan Yumi yang menggunakan kemeja yang sama persis saat mereka bertemu 3 tahun yang lalu. Ia tak menyangka ternyata Yumi kelihatan masih sama seperti saat pertama kali bertemu. Begitu sampai, Yumi hendak mengurungkan niatannya karena tempat itu adalah resort pertama kali mereka bertemu. Yumi merasa jika tempat itu menyimpan banyak kenangan buruk, namun ia terpaksa ikut karena Jin-wook memaksanya. Keduanya pun bertemu dengan investor asing dan membicarakan masalah bisnis. Tampak meeting mereka berjalan dengan sukses, ditambah lagi mereka menyukai makanan yang dibuat oleh Yumi. Di malam harinya, Yumi menemukan kado di depan kamarnya. Ternyata berisi sepasang sepatu dan gaun yang akan digunakan Yumi untuk makan malam nanti. Betapa terpesonanya Jin-wook saat melihat Yumi begitu cantik, layaknya bidadari. Tiba-tiba seorang pelayan tak sengaja menumpahkan minuman ke baju Yumi dan membuatnya hampir terjatuh. Dengan cepat Jin-wook menangkapnya dan menatapnya dengan tatapan yang hangat. Manajer resort yang 3 tahun lalu sering memarahi Jin-wook kini mewakili karyawannya untuk meminta maaf pada Yumi atas kecerobohannya. Wanita itu justru menyuruh Jin-wook untuk ikut meminta maaf pada Yumi karena ia adalah pemilik resort tersebut. Manajer lalu memberikan kompensasi berupa wine dengan harga yang mahal. Di lain tempat, Hyun-tae hendak menutup kafenya, namun tiba-tiba Hyeri datang dan meminta segelas minuman. Hyun-tae memperingatkan jika ia masih belum tertarik bergabung dalam program acaranya. Hyeri berkata jika kedatangannya bukanlah untuk bisnis. Hyun-tae menemani Hyeri minum. Sepertinya Hyeri datang untuk mengorek informasi tentang Yumi. Setelah mengetahui jika Yumi sedang pergi perjalanan bisnis dengan Jin-wook, ia langsung berubah sikap. Yumi bertanya apakah Hyun-tae tak merasa cemas mengetahui orang yang dia cintai pergi dan menginap bersama di suatu hotel. Mereka lalu sama-sama membayangkan adegan romantis antara Yumi dan Jin-wook yang membuatnya merasa ragu dan berpikir jika semua akan baik-baik saja.
Karena mulai mabuk, Hyeri bercerita tentang banyak hal pada Hyun Tae. Hyeri berkata jika ia sudah menyukai Jin Wook selama 17 tahun yang lalu. Selama itu, sebenarnya ada banyak lelaki yang menyukainya, namun Hyeri menolak demi Jin Wook. Padahal Jin Wook sama sekali tak pernah menyukainya, namun hanya menyakitinya saja. Hyun Tae beranggapan jika Hyeri pengecut karena seharusnya ia tak perlu menceritakan masalah pribadi kepada orang lain. Bukankah jalan seperti itu yang memang Hyeri inginkan? Dengan sempoyongan Hyeri balik berkata, Hyun Tae lah yang lebih pengecut dibandingkan dirinya karena ia sendiri bahkan tak pernah mengatakan perasaannya pada Yumi. Di lain sisi, Jin Wook tampak minum bersama Yumi di tepi pantai. Karena terbawa perasaan, Jin Wook akhirnya jujur jika selama ini ia sering memikirkan Yumi. Sementara Yumi tampaknya masih jual mahal dengan berkata, ia menyesali apa yang pernah terjadi dulu. Yumi tak nyaman saat mengingat jika keduanya pernah melakukan cinta satu malam di dalam mobil. Keesokan harinya setelah kontrak perjanjian bersama investor telah selesai, Jin Wook menyuruh sekretaris Jang untuk pulang terlebih dulu. Sekretaris Jang menatap Jin Wook dengan tatapan penuh selidik. Jin Wook lalu mengajak Yumi ke kolam renang dan menyuruh Yumi melihatnya berenang. Setelah beberapa saat menghabiskan waktu, Jin Wook menghampiri Yumi dan kembali bertanya, apakah ia benar-benar menyesali kejadian di malam itu. Tampaknya Jin Wook kepikiran dengan ucapan Yumi yang berkata jika ia menyesal dan berharap kejadian di malam itu tidak pernah terjadi. Saat ini pun jawaban Yumi masih sama, padahal Jin Wook berkata jika ia tak pernah menyesalinya karena itu adalah sebuah kenangan yang indah. Yumi pun hendak pergi dari tempat itu karena ia kurang nyaman dengan topik pembicaraan mereka. Namun ia terkejut saat melihat Jin Wook mengapung di air dan tidak bergerak sama sekali. Yumi lantas masuk ke kolam renang dan berteriak meminta bantuan. Dua orang pria berbaju merah langsung membantu Yumi untuk mengeluarkan Jin Wook dari dalam kolam. Tanpa sepengetahuan Yumi, Jin Wook berbisik pada pria itu untuk pergi saja. Yumi cemas dan menyebut jika ia sama sekali tak menyesal dengan kejadian di malam itu. Ia sering memikirkannya dan bahkan pernah menemukan pengganjal dada di kotak perhiasan Jin Wook. Jin Wook langsung terkejut mendengar ucapan Yumi. Sementara Yumi tampak kesal karena Jin Wook ternyata hanya berpura-pura tenggelam. Yumi terdiam sejenak lalu tersenyum. Ia pun berterima kasih karena Jin Wook sudah menyimpan benda itu. Jin Wook lalu mencium Yumi dengan manis. Setelah kejadian di kolam renang, keduanya pun tampak seperti pasangan karena sudah mulai berpegangan tangan tanpa merasa malu. Di lain sisi, ayah Jin Wook sangat terkejut melihat foto putranya tengah berciuman dengan Yumi. Ternyata Ketua Cha serius ingin mencari tahu siapakah kekasih Jin Wook. Ketua Cha lalu meminta sekretarisnya untuk menyelidiki latar belakang keluarga Yumi. Yumi akhirnya pulang dari perjalanan bisnisnya. Hyun Tae lantas bertanya apakah perjalanan itu menyenangkan karena melihat ekspresi Yumi yang sangat berbunga-bunga. Jin Wook mengajak Yumi untuk makan malam, namun Yumi tak bisa dengan alasan ia hendak merayakan ulang tahun anjingnya di malam ini. Padahal sebenarnya di malam itu yang berulang tahun adalah adik tirinya yang bernama Donggo. Di malam harinya Hyun Tae menjemput Yumi ke kantor. Jin Wook tak sengaja lewat terlihat cemburu dan kesal melihat Yumi berboncengan dengan Hyun Tae. Yumi, ibunya dan Hyun Tae tampak menyanyikan lagu ulang tahun untuk Donggo. Tiba-tiba Jin Wook datang dan semuanya terdiam melihat kedatangan Jin Wook. Ibu Yumi hanya tersenyum sembari bertanya apakah Yumi mengundang pria itu dan mengapa Jin Wook membawa makanan anjing. Yumi dengan cepat mengantarkan ibunya dan Donggo ke kamar karena ia tak ingin Jin Wook bertanya banyak hal. Yumi cemas melihat Hyun Tae dan Jin Wook saling berpandangan dengan penuh kebencian. Mereka lalu saling menantang untuk minum sebanyak-banyaknya hingga sama-sama mabuk. Dengan sempoyongan Jin Wook memperingatkan agar Hyun Tae tidak macam-macam dengan Yumi, apalagi melewati batasnya sebagai seorang teman. Hyun Tae yang juga mabuk membalasnya dan memperingatkan Jin Wook agar tidak melewati batasnya sebagai seorang bos. Yumi lalu memesan taksi dan menyuruh Hyun Tae pulang, sementara Jin Wook diizinkan untuk menginap. Keesokan harinya Yumi menyiapkan sup untuk Jin Wook. Ia meminta ibunya dan menyuruh Jin Wook makan lantaran Yumi ada keperluan darurat. Rupanya ibu Yumi juga memiliki acara ketemuan penting dengan seorang produser. Ia lalu menitipkan Donggo pada Jin Wook. Jin Wook lalu bertanya mengapa ia yang harus menjaga anak kecil itu. Ibu Yumi berkata jika Jin Wook ingin mengambil hati Yumi, maka ia juga harus dekat dengan keluarganya.
Akhirnya Jin-wook bersedia. Setelah memakan supnya, Jin-wook mengajak Dong-gu bermain di taman. Ia pun menjadi pusat perhatian ibu muda karena mengasuh anak dengan sangat telaten. Di lain sisi, Ketua Cha telah melihat tempat tinggal Yumi. Ia beranggapan jika Jin-wook tidak begitu pintar dalam memilih kekasih. Tiba-tiba ia melihat Jin-wook tengah tertawa dan menggendong seorang anak kecil di taman. Hal itu pun membuatnya sangat terkejut dan bertanya-tanya siapakah anak kecil itu. Di lain tempat, Hyeri bercerita pada temannya jika ia tak akan bekerja sebagai penyiar setelah menikah. Teman-temannya pun penasaran siapakah kira-kira lelaki yang akan menikah dengan Hyeri. Mereka mencoba menerka apakah itu adalah direktur Cha Jin-wook. Hyeri hanya tersenyum malu seakan membenarkan terkaan teman-temannya. Tiba-tiba ia melihat Ibu Yumi tengah berbicara dengan produser. Ibu Yumi terlihat meminta peran untuknya, yang mana karakternya adalah seorang janda cantik yang dulu populer dalam sebuah film. Produser berkata jika ia akan mempertimbangkannya. Hyeri menguping dan akhirnya mengetahui jika Ibu Yumi adalah seorang artis erotis. Yumi pulang dan terkejut melihat Jin-wook mengasuh Dong-gu. Ia meminta maaf karena sudah merepotkan Jin-wook. Melihat kucing Yumi yang baru saja mempunyai anak, Jin-wook teringat dengan ibunya yang dulu pergi sejak ia masih kecil. Keesokan harinya, Jin-wook tampak sedang melakukan meeting, namun ia kecewa karena tak ada satupun karyawan yang memiliki ide brilian untuk produk baru mereka. Akhirnya Jin-wook sendiri yang menemukan ide. Ia ingin membuat celana dalam pasangan ayah dan anak. Ide tersebut ternyata disukai oleh karyawannya. Rupanya Jin-wook terinspirasi setelah ia melihat celana dalam Dong-gu yang kasar dan bisa membuatnya alergi. Ketua Cha tampak santai di bangku kerja Jin-wook. Jin-wook yang datang langsung terkejut mengapa ayahnya tumben datang ke kantor. Dengan tampang ketus, ayahnya berkata jika ia sudah mengetahui hubungan antara Jin-wook dan si ahli gizi. Jin-wook tak menyangka dengan pertanyaan ayahnya yang menuding Dong-gu adalah anaknya dengan Yumi. Ketua Cha lantas bertanya, apakah yang sudah Jin-wook lakukan 3 tahun yang lalu dengan Yumi? Rupanya ayahnya memiliki foto Jin-wook dan Yumi saat mereka pertama kali bertemu. Jin-wook terheran karena ternyata ayahnya menyelidiki hingga sejauh itu. Ia pun bingung harus menjawab apa karena Jin-wook sendiri tak begitu yakin dan mulai berpikir apakah benar Dong-gu adalah darah dagingnya. Ketua Cha meminta Jin-wook untuk tidak berpura-pura bodoh karena ia sudah mengetahui jika anak ahli gizi itu adalah anak Jin-wook. Jin-wook lalu teringat dengan perkataan Ibu Yumi dan memintanya untuk mengasuh Dong-gu. Yang mana jika Jin-wook mau mengasuh Dong-gu, maka Yumi akan sangat bahagia. Kecurigaannya pun semakin bertambah saat mengetahui jika Dong-gu berusia 3 tahun. Tampaknya Jin-wook tak berhenti memikirkan masalah itu. Di malam harinya, ia mengajak Yumi keluar untuk berbicara serius. Saat itu, Hyeri yang hendak pulang melihat mereka dan sangat terheran kemanakah keduanya akan pergi di malam yang sudah larut. Jin-wook mengajak Yumi ke sebuah taman. Ia memegang tangan Yumi dan jujur berkata, 3 tahun yang lalu Yumi benar-benar menghilang sehingga ia tak bisa berkencan dengan wanita siapapun. Ia lantas bertanya sebenarnya bagaimanakah perasaan Yumi terhadapnya. 말을 안 하면 내가 아무것도 알 수가 없잖아. Yumi bingung harus menjawab apa. Ia berkata jika ia sebenarnya malu dicap sebagai wanita murahan karena telah melakukan hubungan 1 malam. Itulah alasan mengapa ia ingin melupakan kejadian itu. Di lain sisi, Hyeri kehilangan kesabarannya dan hendak melabrak Yumi dan Jin-wook. Namun Hyun-tae ternyata ada di sana dan langsung mencegah Yuri. Hyun-tae bahkan berjanji akan ikut acara Hyeri jika Hyeri mau melupakan apa yang didengarnya barusan. Meskipun Hyeri tak jadi melabrak mereka, namun hati Hyeri benar-benar hancur berkeping-keping karena cintanya puluhan tahun silam ternyata dikalahkan dengan hubungan 1 malam. Keesokan harinya Yumi tampak bahagia karena Jin-wook merenovasi ruangan kerjanya menjadi sangat rapi. Namun ia juga mendapatkan kejadian tak menyenangkan karena tiba-tiba saja Ketua Cha datang dan makan di kantin. Saat itulah Ketua Cha menyinggung mengenai hubungan Yumi dan Jin-wook. Ia berkata tak akan tinggal diam dan masih menunggu Jin-wook yang akan mengakhiri hubungan itu. Ucapan Ketua Cha tentu saja membuat Yumi sedih. Suatu ketika Jin-wook mengajak Yumi untuk berkencan. Jin-wook meminta Yumi untuk mengajak Dong-gu. Yumi pun terheran apakah Dong-ho dan Jin-wook sudah sedekat itu. Mereka lalu bermain di taman layaknya sebuah keluarga yang harmonis dan bahagia.
Jin-wook meminta maaf atas perkataan ayahnya dan meminta Yumi untuk tidak memikirkan hal itu. Jin-wook memutuskan akan tetap melanjutkan hubungan. Sepulangnya dari sana, Jin-wook kembali meminta Yumi datang ke rumahnya bersama Donggo. Setelah mengantar Yumi dan Donggo pulang, Jin-wook tampak minum bersama Sekretaris Jang. Sekretaris terkejut begitu Jin-wook bercerita tentang hubungannya dengan Yumi dan mengenai ia yang sudah memiliki putra. Sekretaris Jang tak hanya terkejut, namun ia juga kesal mengetahui jika Ketua Cha telah menyelidiki Jin-wook 3 tahun lalu. Itu berarti Ketua Cha tak mempercayainya sebagai asisten pribadi Jin-wook. Setelahnya Yumi tampak melamun di kafe. Hyun-tae datang dan bertanya apa yang tengah Yumi pikirkan. Yumi ternyata sedang memikirkan hubungannya dengan Jin-wook. Apakah hubungan itu akan sesuai dengan harapan Yumi nantinya? Karena Jin-wook bukanlah orang sembarangan. Mulai saat ini, Yumi akan mengikuti kata hatinya. Apakah ia akan tetap bertahan atau menyerah dengan hubungan ini? Sepulangnya dari sana, Yumi melihat Hyeri seorang diri di taman dan tengah mabuk. Yumi bertanya mengapa Hyeri mabuk hingga mempermalukan dirinya sendiri. Hyeri menuding Yumi lah yang menjadi penyebab kehancuran cintanya dengan Jin-wook. Ia juga menghina Yumi, apakah dirinya tak merasa malu telah melakukan hubungan terlarang dengan pria yang baru dikenal. Hyeri tak hanya menghina Yumi yang murahan, namun juga Yumi yang anak dari seorang bintang erotis yang ingin hidupnya berubah dalam waktu sekejap. Hyeri meminta Yumi untuk melupakan semua yang terjadi dan menjauh dari kehidupan Jin-wook. Yumi tentu saja bersedih hingga ia tak bisa berkata apa-apa. Setelahnya Hyeri pergi ke rumah Jin-wook. Jin-wook tak menyangka jika Hyeri sudah mengetahui semua hal yang pernah ia lakukan bersama Yumi. Hyeri lantas bertanya apakah kedekatan keduanya selama ini tak ada artinya dan hanya tergantikan oleh cinta satu malam. Jin-wook tak membahas apa-apa mengenai hal itu. Ia lalu meninggalkan Hyeri yang sedang menangis di halaman tanpa mengajaknya masuk. Keesokan harinya, Ketua Cha diam-diam datang ke rumah Yumi. Ia melihat Donggo sedang bermain sendirian. Ketua Cha melihat sekeliling ruangan sedang sepi. Di saat itulah, ia mendekati Donggo dan hendak mengambil rambutnya untuk melakukan tes DNA. Ibu Yumi tiba-tiba datang dan langsung marah karena ada orang asing yang menyentuh anaknya. Ketua Cha juga merasa kesal. Ia berkata jika anak itu memiliki kaitan erat dengannya. Ibu Yumi tak habis pikir dan spontan bertanya apakah Ketua Cha pernah melakukan hubungan dengannya. Sebenarnya saat itu Ketua Cha tak yakin jika Ibu Yumi adalah ibu kandung dari Donggo karena wanita itu sudah cukup tua. Cukup lama keduanya beradu mulut hingga akhirnya Jin-wook datang ke sana setelah mendengar kabar ayahnya akan datang ke rumah Yumi. Karena kejadian itu, akhirnya terbongkar juga jika Donggo adalah anak dari ibu Yumi, bukan anak Jin-wook. Sebelum pulang, Jin-wook kembali memastikan kepada Yumi apakah semua itu benar. Yumi lalu berkata jika Donggo adalah benar adik tirinya dari pernikahan ibunya 3 tahun yang lalu. Yumi meragukan Jin-wook apakah sikapnya yang manis selama beberapa hari karena ia mengira memiliki seorang putra. Yumi pun menjadi sedih dan sejak saat itu hubungan keduanya menjadi merenggang. Di lain sisi Hyeri juga hancur. Puncaknya saat ia mengikuti acara memasak, Hyeri tak sengaja menangis hingga membuat media heboh. Gosip pun beredar, mulai gosip Hyeri menangis karena putus cinta, Jin-wook yang memiliki selingkuhan, bahkan memiliki anak, dan selingkuhannya yang seorang anak artis erotis. Ada begitu banyak gosip, namun semua orang menghujat Yumi karena sudah menjadi perusak hubungan antara Hyeri dan Jin-wook. Kejadian itu pun tak hanya melibatkan hubungan asmara mereka bertiga, namun juga berpengaruh pada perusahaan. Jin-wook yang baru saja meluncurkan produk baru mereka harus terganggu dengan berita yang sangat heboh. Yumi merasa bersalah mendengar hal itu. Sepulangnya bekerja, ia tak langsung pulang ke rumah. Ia menenangkan pikiran di sebuah taman. Hyun-tae datang ke sana dan mencoba menghibur Yumi hingga Yumi kembali bersemangat. Yumi berterima kasih dan berkata jika ucapan Hyun-tae ternyata benar, ia dan Jin-wook ternyata memang tinggal di dunia yang berbeda. Jika ia terus menyukai Jin-wook, maka semuanya dirasa akan semakin sulit. Tampaknya Yumi mulai menyerah dengan perasaannya sendiri.
Keesokan harinya Yoon Tae sedang syuting acara yang ditawarkan oleh Hyeri. Akhirnya ia menerima tawaran tersebut. Hyeri dan para kru kagum dengan keahlian Yoon Tae yang tak hanya bisa menulis namun juga pandai berbicara. Di akhir syuting, Yoon Tae menyarankan Hyeri untuk mencari cinta sejatinya karena umurnya sudah tidak lagi muda. Dibanding Hyeri harus menyukai seseorang yang tak pernah menyukainya. Saat itu Hyeri sedikit kesal dan meminta Yoon Tae untuk tidak mengurusi kehidupannya. Hyeri lalu memperhatikan Yoon Tae yang sedang tertawa dengan para kru. Di lain sisi, jarak antara Yumi dan Jin Wook semakin merenggang. Bahkan keduanya tak saling bertegur sapa ketika di kantor. Sebenarnya Jin Wook sangat ingin mendekati Yumi, namun ia tak yakin apakah Yumi mau memberinya kesempatan. Rupanya Yumi memutuskan untuk keluar dari Daebuk. Ia memohon pada ketua tim untuk memindahkannya pada perusahaan lain. Yumi memandang ruangan kerjanya dengan perasaan yang sedih. Ia kembali teringat dengan pertama kali saat ia datang ke perusahaan itu, bertemu tim dapur dan juga Jin Wook. Kenangan manis itu pun membuatnya semakin tak bisa menahan air mata. Jin Wook mulai tersiksa dengan kondisi ini. Ia lalu mengajak Yumi untuk berbicara empat mata. Yumi menerima ajakannya karena ia sendiri juga ingin berbicara dengan Jin Wook. Yumi mengucapkan terima kasih atas apa yang sudah Jin Wook lakukan selama ini. Setelahnya, Yumi menyebut jika ia akan pindah dari perusahaan secepatnya. Jin Wook terkejut mendengar keputusan Yumi. Ia hanya bisa memeluk gadis itu. Meskipun berat, namun ia meminta Yumi untuk bertahan. Namun Yumi melepas pelukan Jin Wook sembari berkata, ia akan tetap pada pendiriannya. Ketua Koki dan teman-teman Yumi lainnya tampak bersedih dan kecewa dengan keputusan Yumi untuk segera pindah. Di malam harinya, mereka pergi berkaraoke bersama untuk melepas kepergian Yumi. Yumi menyanyikan lagu yang mengingatkannya tentang kenangan indah bersama Jin Wook. Jennie lalu mengambil alih karena menurutnya mereka tak seharusnya menyanyikan lagu sedih di saat pesta. Ia lalu bernyanyi dengan penuh semangat. Yumi lalu menyiapkan barang-barangnya. Ia berencana menginap di asrama tempat pekerjaannya yang baru. Ibu Yumi tampak bersedih dan khawatir siapakah nanti yang akan menjaga Donggo jika ia ada urusan. Yumi menyarankan agar ibunya jangan terlalu sering keluar rumah, apalagi meminta tolong pada Yoon Tae. Ibu Yumi juga membicarakan tentang Jin Wook yang tidak punya pendirian karena ia terlalu takut dan menyerah dengan skandal yang terjadi. Sekretaris Jang menginfokan jika berita sudah bisa ditangani sebelum benar-benar menyebar. Jin Wook tampaknya tidak begitu antusias. Sekretaris Jang kembali berkata jika Yumi sudah pindah ke sebuah kantin di Universitas Daejeon. Jin Wook terdiam sejenak, ia lalu kembali melakukan pekerjaannya. Hal itu pun terjadi selama beberapa hari. Jin Wook seakan kembali lagi ke masa di mana Yumi belum menjadi ahli gizinya. Jin Wook bekerja keras dan melupakan waktunya untuk makan. Sementara Yumi sendiri disibukkan menjadi ahli gizi di sebuah kampus yang semua kokinya adalah laki-laki. Terlihat Jin Wook memesan buket bunga untuk ibunya karena sebentar lagi adalah hari ulang tahunnya. Di lain sisi, Yumi terlihat kelelahan setelah bekerja seharian. Ia menatap layar ponsel dan berharap Jin Wook akan menelponnya. Suatu ketika, Yoon Tae ternyata menjenguk Yumi ke kampus. Mereka duduk di taman dan bercerita tentang banyak hal, mengenai Yumi yang ingin ke pantai dan Yoon Tae yang semakin sibuk karena imbas masuk ke dunia pertelevisian. Yumi sangat senang karena Yoon Tae melakukan perjalanan naik motor dari Seoul ke Daejeon hanya untuk bertemu dengannya. Yumi pun berkata jika dirinya akan baik-baik saja di tempat kerjanya yang baru, sehingga Yoon Tae tak perlu cemas memikirkannya. Sebelum pulang, Yoon Tae memberanikan diri berkata pada Yumi tentang perasaan yang sebenarnya. Yumi pun terkejut dan memeluk Yoon Tae sembari meminta maaf. Secara tersirat, hal itu mengungkapkan jika Yumi menolak cinta Yoon Tae. Kejadian itu pun terlihat oleh Jin Wook yang cemburu melihat keduanya berpelukan. Ibu Yumi tampil dalam sebuah acara reality show di mana ia berhasil masuk acara tersebut karena bantuan teman yang dianggapnya sebagai saingan. Dengan percaya diri, Ibu Yumi bercerita pada acara tersebut jika putrinya pernah berkencan dengan anak pemilik perusahaan Daebuk yang membuat semua orang sangat terkejut. Hyeri juga mendengar kabar jika Jin Wook jarang makan. Ia langsung ke kantor dan membawakan bekal makanan sehat.
Jinwook awalnya tak bersedia, namun ketika melihat Hyeri yang begitu tulus, ia pun mau memakannya. Hyeri berkata jika kali ini ia tak akan memaksa Jinwook untuk menerima cintanya. Hyeri tertawa meski sebenarnya hatinya menangis saat Jinwook berkata jika Hyeri akan menemukan pria lain yang lebih baik darinya. Sepulangnya dari sana, Hyeri langsung makan kulit babi dan minum alkohol. Hyungtae yang datang pun langsung menerka jika Hyeri pasti telah ditolak. Hyeri membenarkan hal itu, bahkan ia berkata telah ditolak ratusan kali oleh Jinwook. Hyeri memastikan jika ini adalah penolakan yang terakhir karena ia tak akan mengemis cinta lagi pada Jinwook. Karena efek mabuk, Hyeri terus meracau, mulai dari ia yang hendak mengambil cuti liburan dan ingin menjadi jiwa yang bebas dan pemberontak. Hyeri juga mengajak Hyuntae ke Hong Kong bersama untuk makan dimsum. Hyuntae hanya tersenyum melihat kelakuan Hyeri yang konyol. Yumi tampak kesal melihat tayangan di televisi yang mana ibunya secara gamblang bercerita jika ia pernah berkencan dengan Jinwook. Bahkan ibu Yuri juga menceritakan tentang ketua Cha yang hendak mengambil rambut Dongko karena mengira itu anaknya. Saat itu pembawa acara pun bertanya apakah saat ini Yumi dan Jinwook masih berkencan. Dengan santainya ibu Yumi menjawab jika keduanya telah putus, bahkan Yumi dipecat. Sementara Yumi merasa dirinya sangat frustasi, apalagi saat para mahasiswa mulai menggosipkannya sebagai wanita murahan yang mirip dengan ibunya sendiri. Sekretaris Jang dan Jinwook juga terkejut melihat tayangan itu. Di waktu yang bersamaan, ketua Cha menghubunginya dan terlihat sangat murka. Sekretaris Jang memberi isyarat pada Jinwook untuk mengejar Yumi meskipun semua orang tidak menyukainya. Atas semangat dari sekretaris Jang, Jinwook pun bergegas menuju ke tempat Yumi berada. Sayangnya Jinwook tak menemukan Yumi di kampus. Ia lalu mencari Yumi di rumahnya dan baru saja tiba di tempat itu, Hyuntae pun marah dan memukul Jinwook. Jinwook sebenarnya kesal karena ia tiba-tiba diperlakukan dengan kasar. Namun yang ada di pikirannya saat itu adalah Yumi. Yumi bertengkar dengan ibunya. Yumi benar-benar tak menyangka ibunya bisa melakukan hal itu padanya. Tak bisa dipungkiri jika ibu Yumi melakukan hal itu agar ia mendapatkan kembali popularitasnya. Saat itu Yumi berkata jika ibunya hanya memikirkan perasaannya sendiri dan tak pernah memikirkan kesulitan yang dihadapi Yumi. Yumi marah dan kesal. Ia lalu pergi dari sana dengan perasaan yang sangat buruk. Setelahnya Jinwook datang dan Hyuntae langsung memukulnya karena marah. Sebelumnya Hyuntae telah memperingatkan agar Jinwook tidak melewati batasnya sebagai atasan. Namun saat ini Jinwook sudah melewatinya yang membuat Yumi menderita. Meskipun kesal, Hyuntae tetap memberitahu di manakah Yumi berada karena ia sadar jika yang disukai Yumi adalah Jinwook. Hyuntae berkata jika saat ini Yumi ada di pantai karena itu adalah tempat keduanya bertemu. Hyuntae memperingatkan agar Jinwook tidak membuat Yumi menangis lagi. Jinwook pun berjanji dan langsung menuju pantai yang dimaksud. Di lain sisi, rekan-rekan dapur Yumi di Daebuk tampak khawatir apakah Yumi akan baik-baik saja setelah acara TV berlangsung. Tiba-tiba, sekretaris Jang datang dan memberi kode pada Jenny untuk menemuinya. Di luar dapur, Jenny bertanya apakah Yumi dan Jinwook baik-baik saja. Yumi tersenyum melihat ke arah pantai. Ia melihat orang yang tengah berpacaran di sana. Hal itu pun mengingatkannya saat ia pertama kali datang ke tempat ini bersama Jinwook. Tiba-tiba Yumi merasa lapar dan mencari warung terdekat. Betapa sialnya Yumi karena tak sengaja terkena siram ibu-ibu yang membuang air di sana. Seorang wanita paruh baya datang dan meminta maaf kepada Yumi. Wanita itu menawarkan Yumi datang ke kedainya untuk sekedar mengeringkan badannya yang basah. Wanita itu terlihat sangat baik. Ia tak hanya meminjamkan Yumi handuk, namun juga menawarinya untuk makan bersama. Yumi memuji masakannya yang sangatlah lezat. Ia langsung teringat dengan Jinwook yang pernah berkata jika menu tersebut adalah menu andalan ibunya. Yumi mengeluarkan kertas dan bertanya apakah resep makanan tersebut karena ada seseorang yang sangat menyukainya. Yumi hanya tersenyum lalu melanjutkan makannya. Setelahnya ia berjalan-jalan dengan sepeda di sekitar pantai karena wanita itu meminjamkan sepeda untuknya. Jinwook tampak kebingungan karena tidak menemukan Yumi di pantai. Beberapa saat kemudian, keduanya bertemu di saat Yumi mengejar koin yang menggelinding di aspal. Jinwook mengambil koin itu dan menatap Yumi dengan perasaan bahagia.
Setelahnya keduanya bermain di tepi pantai dan saling curhat mengenai hubungan mereka dengan ibunya masing-masing. Jin-wook berkata jika ia mengalami insomnia semenjak ibunya pergi begitu saja saat ia seusia Donggo. Namun ia tak membencinya karena ia yakin ibunya pasti memiliki alasan yang kuat untuk pergi. Sementara Yumi bercerita tentang ia yang masih membenci ibunya karena harus mengalami banyak kesulitan dengan profesinya itu. Sepertinya ini adalah malam terbaik bagi Yumi dan Jin-wook karena mereka menghabiskan banyak waktu di tempat yang indah, bermain kembang api dan duduk di atas mobil sembari melihat pantai. Yumi memperhatikan Jin-wook yang tertidur dan mengingat kembali banyak kenangan yang telah mereka lalui bersama. Yumi lalu mencium Jin-wook sembari mengucapkan terima kasih karena cinta pertama dan cinta terakhirnya adalah Jin-wook. Setelah mencium Jin-wook, Yumi langsung pergi karena menurutnya ini saatnya ia terbangun dari mimpinya. Ia mengambil sepeda dan menangis sepanjang perjalanan. 마지막 사랑도. Keesokan harinya, salju tampak turun dan berterbangan di udara. Jin-wook terbangun dan mendapati Yumi tidak bersamanya lagi. Yumi pulang dengan perasaan sedih. Hyun-tae bertanya apakah yang telah terjadi pada dirinya. Yumi berkata jika ia telah mengakhiri hubungannya dengan Jin-wook, namun hal itu sangatlah menyakitkan. Hyun-tae memeluk dan menenangkan Yumi. Di lain sisi, ketua Cha memberi waktu pada Jin-wook untuk berpikir dan tak perlu pergi ke kantor. Jin-wook berkata jika ia akan ke kantor setelah melakukan suatu hal. Jin-wook ternyata pergi ke rumah ibu kandungnya. Kali ini ia tak hanya mengintip dari luar, namun memberanikan diri untuk masuk. Sang ibu sangat terkejut dan terharu begitu melihat kedatangan Jin-wook. Ia langsung menyiapkan makanan kesukaan Jin-wook dan Jin-wook memakannya dengan lahap, disertai air mata yang terus membanjiri wajahnya. Setelah makan, ibu Jin-wook bercerita jika Yumi datang ke rumahnya tempo hari. Ia mengetahui itu Yumi karena melihatnya di TV. Ibu Jin-wook menyuruhnya untuk menyusul Yumi karena ia ingin putranya bahagia dengan wanita yang ia sukai. Jin-wook memeluk ibunya dan kembali ke Seoul. Di lain sisi, ibu Yumi sedang bersiap melakukan syuting. Tak seperti tempo hari yang mana ia mempermalukan Yumi. Kali ini, Mihae justru mendukung Yumi untuk mengejar cintanya meskipun semua orang terus menghujat mereka. Hyun-tae tiba-tiba datang dan langsung menawarkan skuternya karena ia mengetahui Yumi pasti sangat membutuhkannya sekarang. Yumi tersenyum dan langsung membawa skuter Hyun-tae untuk menemui Jin-wook. Jin-wook kesal karena mobilnya mogok, padahal ia buru-buru hendak menemui Yumi. Ditambah lagi ayahnya terus menelpon dan menyuruhnya untuk segera pulang. Jin-wook dengan tegas berkata jika ia rela tak akan mengambil apapun dari perusahaan, namun ia tak akan mau jika ayahnya mengambil Yumi darinya. Akhirnya Yumi dan Jin-wook bertemu di kantor dan mereka saling berpelukan. Semua orang melihat hal itu, namun Jin-wook dan Yumi tak peduli karena kali ini keduanya tak akan menutupi hubungannya lagi. Sementara Hyeri mulai membuka hatinya untuk pria lain. Pria lain yang dipilihnya ternyata adalah Hyun-tae. Hyun-tae berencana pergi ke Amerika Selatan dan mengajak Hyeri untuk pergi ke sana sebagai kencan pertama. Hyeri sangat senang dan bersedia pergi liburan bersama dengan pria itu. Sementara ibu Yumi menikah lagi dengan ayah Donggo karena pria itu tiba-tiba datang dan mengajaknya untuk rujuk. Drama ini pun berakhir dan semua orang hidup bahagia dengan jalannya masing-masing.